Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Sharh Al-Qawaidil Arba'i, buah karya dari Asy-Syaikh Shalih Al-Luhaidan rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan matanya. Al-Qaidatu Saniyatu, kaidah yang kedua, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurbati wa syafa'ati. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala, waladina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Kaidah yang kedua berbunyi, sesungguhnya mereka orang-orang kafir mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada Lata, Uzza, Manat dan sesembahan-sesembahan lainnya, tidaklah kami menghadapkan diri kami kepada mereka kecuali untuk meminta kurbah dan syafaat. Dalil bahwasanya orang-orang kafir itu meminta kurbah, firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung, sebagai aulia. Mereka beralasan, tidaklah kami menyembah mereka Lata, Uzza, Manat dan sesembahan lainnya, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah memutuskan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang pendusta dan sangat kafir. Asyarhu, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Luhaidan rahimahullah ta'ala, ay annal kuffara lam yunkiru annahum ya'buduna alihatahum. Ya. Kaidah yang kedua ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu tidak mengingkari bahwa mereka itu melakukan peribadahan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Walakinnahum yu'linuna annahum ya'lamuna annaha la takhluqu wa la tarzuqu. Ya. Akan tetapi mereka mengumumkan bahwa mengemukakan alasan bahwa sungguhnya mereka sadar bahwa Lata, Uzza, Manat dan sesembahan yang lainnya itu tidak bisa menciptakan dan memberi rezeki. Wa inna ma yarawna anna laha martabatun indallahi. Hanyalah yang dijadikan pijakan oleh mereka, kenapa mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan sesembahan yang lainnya, karena mereka memandang ya sesembahan-sesembahan itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Fayataqarrabuna ilaiha lituqarribahum ilallahi, sehingga mereka mendekatkan, bertakarrub kepada sesembahan-sesembahan tersebut dengan tujuan sesembahan-sesembahan tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wallahu jalla wa ala la ahada yuqarribuna ilaihi. Dan Allah yang maha mulia dan maha tinggi, tidak ada seorang pun yang bisa mendekatkan kami kepada Allah. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena itulah Allah jalla wa ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila ada yang bertanya kepada engkau Muhammad, yaitu hambaku, tentang aku, fa inni, maka jawablah Muhammad, sesungguhnya aku qaribun, sangat dekat, ujibu da'wata da'i, aku akan memenuhi permohonan orang yang berdoa, idza da'an, jika meminta. Al-Baqarah 186. Yaqulul mufassiruna lam yaqul faqul lahum. Ya. Para ahli tafsir
Tidaklah mengatakan, tidaklah menafsirkan, maka mintalah kepada mereka, tidak. Ya. Jadi tidaklah meminta kepada Lata, Uzza, Manat. Bukan itu tafsirannya. Ya. Inni qaribun. Sungguhnya aku sangat dekat. Ya. Bal wajjaha bal wajjahal khitaba. Bahkan ayat ini justru ditujukan kepada yang diajak bicara, yaitu kepada Nabi. Ya, Nabi disuruh memberitahukan kepada orang-orang kafir bahwa Allah itu dekat. Ya. Wal jawabu lahum, ya, yaitu jawabannya apa? Fa inni qarib, sungguhnya aku sangat dekat. Ya. Jadi ini adalah bantahan, ya. Bantahan kepada orang-orang kafir yang menjadikan alasan mereka menyembah kepada Lata, Uzza, dan Manat agar Lata, Uzza, dan Manat serta sesembahan yang lainnya itu bisa memberikan kurba, ya, dan bisa menjadi perantara, ya. Maka inilah bantahannya. Fa inni qarib. Allah mengatakan, katakan Muhammad, sungguhnya aku sangat dekat. Hatta ya'lama kullu insanin kullu abdin annahu la wasitata bainahu wa bainallahi fil ibadati wa talab. Agar manusia tahu sesungguhnya Allah itu tidak butuh perantara, ya, antara orang yang berdoa dengan Allah dalam ibadah, baik dalam permohonan, itu tidak ada perantara, ya. Ma alaihi illa an yas'ala rabbahu duna an yaj'ala wasiton la malakan muqarraban wala nabiyyan mursala, ya. Ya, tidak ada bagi Allah perantara, ya. Melainkan ketika seorang berdoa kepada Tuhannya, maka tak perlu menjadikan perantara, baik itu dengan malaikat yang dekat maupun dengan nabi yang diutus, ya. Langsung, ya, langsung meminta kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu qarib, Allah itu dekat, ya. Jadi kalau kita refleksikan ke zaman sekarang, apabila ada orang yang datang ke kuburan para wali, ya, lalu kemudian meminta kepada para wali yang telah mati agar didekatkan kepada Allah, dan tujuan mereka agar para wali tersebut memberikan kurba, memberikan syafaat, maka inilah bantahannya. Al-Baqarah ayat 186. Dan inilah yang ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, ya. Jadi bukan meminta kepada orang-orang soleh yang telah mati, bukan meminta kepada Lata, Uzza, Manat, bukan, tetapi langsung meminta kepada Allah tanpa adanya perantara. Wa dalilu syafaati, dalil syafaat, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka orang-orang kafir menyembah selain Allah, ma la yadurruhum, yang tidak bisa mendatangkan bahaya, wala yanfa'uhum, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna, orang-orang kafir mengatakan, haula'i sufa'auna indallah, mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Asyarhu, penjelasan dari Syekh Saleh Al-Luhaidan rahimahullahu taala, hadal makna mislul makna ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Surat Yunus ayat yang ke-18 ini maknanya sama dengan Az-Zumar ayat yang ke-30, ya, yaitu alasannya apa? Tidaklah kami menyembah mereka, melainkan tujuannya agar mereka itu bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wasafatu allati sagolatin nasa saglan wasi'an wa autiyat ma la yadkhulu tahta nassin syar'iyyin dhalla biha khalqun katsirun, ya. Wasara syirkul akbaru yulbisu thawbas syafaati, ya.
syafaat, ya, syafaat yang terjadi sekarang dan juga terjadi di zaman Nabi, yang mana Nabi menghadapi orang-orang kafir, syafaat yang menyibukkan manusia, ya, menyibukkan di sini adalah menyita waktu manusia, ya, dia harus berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, datang ke kuburan wali A, kemudian datang lagi ke kuburan wali B, dan seterusnya sampai ada sekian wali, ya, datang ke kuburan sahabat A, B, C, D, ya, menyibukkan, ya, mereka melakukan perjalanan jauh, mengeluarkan biaya, ya, dengan harapan mereka diberikan syafaat wa'utiyat yang tidak masuk ke dalam dalil yang syar'i, sehingga banyak manusia yang tersesat, ya, dengan mencari syafaat, ya, sehingga justru syirik akbar itu menjadikan syirik akbar menggantikan atau memakai dengan pakaian syafaat, ya. Jadi syirik akbar ini dibungkus dengan pakaian syafaat, ya, memakai baju syafaat, ya. Jadi syafaat ini adalah istilah syar'i sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, yaitu apa? Sufa'una, ya, istilah syar'i. Namun kemudian ditutupi dengan pakaian syafaat. Nah, dalamnya itu adalah syirik akbar yang ditutupi dengan pakaian syafaat. Sehingga banyak manusia yang dolla, tersesat, ya, keliru dalam meminta syafaat, ya, meminta syafaatnya kepada selain Allah, ya. Wallahu jalla wa ala, dan Allah yang maha mulia dan maha tinggi, bayyana annahu la ahada yasfa'u indahu illa idza radiya fi'lul masfu'ilah, ya. Dan Allah telah menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali perbuatan orang yang meminta syafaat tersebut diridhoi. Ya, artinya apa? Amalannya itu diterima. Dengan kata lain, al-masfu'u lahu, orang yang meminta syafaat itu adalah orang yang meninggal, ya, dalam keadaan bertauhid. Dia akan diberikan syafaat. Kalau dia sepanjang hidupnya banyak melakukan kesyirikan atau yang melakukan kesyirikan dan tidak bertobat, maka orang yang seperti ini tidak diridhoi. Tentu Allah uh, tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang seperti ini, ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 255, "Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih." Ya, yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izinnya, ya, dengan izinnya. Jadi izin itu bagian dari keridhaan Allah. Jadi ketika Allah belum ridho berarti belum ada izin, ya. Wa yaqulu wa la yasfa'una illa liman irtada. Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 28, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali untuk orang yang Allah ridhoi, ya. Jadi siapa orang yang diridhoi oleh Allah, yaitu orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak meminta syafaat kepada selain Allah, orang-orang yang tidak meminta qurbah kepada selain Allah, ya. Itulah orang-orang yang diridhoi. Walladzina la yardha anhum la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, ya. Jadi orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak bertobat dari kesyirikannya, dari kekafirannya, maka syafaat dari orang-orang yang diberikan syafaat oleh Allah tidak bisa, tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, syafaatnya Nabi Muhammad itu tidak bermanfaat kepada orang yang melakukan kesyirikan. Syafaatnya, ya, orang-orang soleh
itu tidak bisa bermanfaat kepada pelaku kesyirikan yang tidak mau bertobat, pelaku kekafiran yang tidak mau bertobat. Summa la ahada yatajarra'u an yasfa' indallahi illa idza adzinallahu. Ya, sehingga tidak ada seorang pun yang berani memberikan syafaat di sisi Allah melainkan ketika Allah sudah memberikan izin. Ya. Termasuk Nabi Muhammad tidak berani memberikan syafaat kecuali sudah diizinkan terlebih dahulu. Ya. Jadi ketika Allah sudah ridho memberikan izin, maka Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Demikian juga pihak yang akan diberikan syafaat itu adalah orang yang harus Allah ridhoi. Ya, lima nirtado. Ya. Jadi orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau orang yang tidak diridhoi Allah, dia tidak akan mendapatkan syafaat selama-lamanya. Nah, kriteria orang yang diridhoi dan tidak diridhoi itu letaknya adalah pada akidahnya. Ya, kalau dia akidahnya muwahhid, ya orang yang bertauhid, maka ia berhak mendapatkan syafaat. Kalau dia mati dalam keadaan kemusyrikan, maka tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Asy'anu fi syufa'i fi dunya anna syafi'a yashfa'u limakanatihi ingdal masmu'u ingdahu. Ya. Permasalahan tentang para pemberi syafaat yang diminta oleh orang-orang musyrik di dunia. Mereka berkeyakinan bahwa yang memberikan syafaat itu bisa memberikan syafaatnya karena memiliki kedudukan, ya, memiliki kedudukan menurut orang-orang yang meminta syafaat di sisi Allah. Ya, wal masfu indahu, ya, jadi orang yang meminta syafaat kepada Lata, Uzza, Manat, kepada para wali, ya, kepada orang-orang soleh yang telah mati, itu memiliki keyakinan, ya, Allah yastajibu, Allah itu akan mengabulkan permohonan orang-orang yang meminta syafaat. Sebabnya apa? Li'annahu muhtajun an yarda anhu asy-syafi'. Ya, karena Allah butuh keridhaan dari yang menyalurkan syafaat. Ya. Sehingga mereka meminta syafaatnya kepada yang Allah ridho, yaitu asy-syafi', para nabi, orang-orang soleh. Itu keyakinan orang-orang musyrik. Mereka datang kepada Lata, ya. Lata orang soleh datang kepada kuburan sahabat Nabi yang telah wafat, ya, ke kuburan seorang sahabat Nabi meminta syafaat, ya, karena mereka berkeyakinan Allah itu muhtajun, ya, butuh kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Wa qad yakunu muhtajun li an yusa'idahu asy-syafi'u ala umurin ya'inahu 'alaiha, ya. Jadi Allah itu menurut mereka butuh, ya, butuh kepada orang-orang yang memiliki kedudukan asy-syafi', sehingga bisa menolongnya dalam perkara-perkara yang mana, ya, Allah akan memberikan uh, syafaatnya kepada mereka, akan memperhatikan permohonannya tersebut, ya. Dan ini adalah sangkaan yang salah, sangkaan yang keliru, ya. Jadi Allah itu tidak butuh kepada perantara. Amal Maula Jalla wa Ala fa innahul ghaniyyul qawiyyul al-matin. Ya. Allah yang maha mulia dan maha tinggi itu maha kaya, maha kuat, maha perkasa. Innama ya'dhanu lisyafi'i an yasfa'a ikraman lisyafi'i bi syartain. Ya, Allah itu mengizinkan kepada para pemberi syafaat, ya, misalnya kepada Nabi Muhammad, agar bisa memberikan syafaat itu karena Allah memberikan penghormatan, memberikan kemuliaan kepada asy-syafi', kepada pemberi syafaat, yaitu kepada Nabi Muhammad. Itu pun dengan dua syarat. Ya, jadi Allah akan menyerahkan syafaat kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad sebagai asy-syafi' memberi syafaat itu dengan dua syarat, ya.
Dan Allah tidak butuh kepada Nabi Muhammad. Ya, Allah memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad dalam rangka ikroman, dalam rangka untuk memuliakan beliau, karena beliau adalah manusia yang paling mulia. Ya, syarat yang pertama an yakuna al masmu'u lahu maradiyan al qaul wal amal. Orang yang diberikan syafaat adalah orang yang diridhoi, mardiyan al qaul wal amal. Ya, al qaula wal amal. Perkataannya dan perbuatannya. Ya. Jadi perkataan dan perbuatannya itu diridhoi. Ya, artinya apa? Tidak mengandung syirik akbar, baik ucapan maupun perbuatan. Artinya orang tersebut selamat dari syirik akbar. Ya, walaupun mungkin ia memiliki dosa yang banyak, ya, tetapi ucapan dan amalannya itu, ya, yang menjadi tolak ukur diridhoi atau tidak, dia mati dalam keadaan bertauhid. Ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, summa inna syafi'ah la yajra'u an yasfa'a illa ba'dal idni. Ya. Pemberi syafaat itu tidak berani memberikan syafaat kepada orang yang meminta syafaat kecuali setelah ada izin. Nah, sekarang kita cermati orang-orang yang mendatangi kuburan para wali, ya, mereka mencari syafaat, meminta syafaat kepada para wali. Pertanyaannya adalah, orang yang tersebut diridhoi oleh Allah tidak perbuatannya? Jawabannya tentu tidak. Nah, kenapa? Karena dia memintanya kepada wali, bukan meminta kepada Allah. Ya. Kemudian syarat yang kedua juga belum terpenuhi. Dari mana kita tahu wali tersebut sudah mendapatkan izin memberikan syafaat? Ya, maka tidak terpenuhi. Ya, tidak terpenuhi. Ya. Fa inna akramal basyari, maka sungguhnya manusia yang paling akram, manusia yang paling mulia indallahi jalla wa ala, di sisi Allah jalla wa ala, nabiyina, nabi kita, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi syafaati al-uzma allati yantafi'u biha ahlul mahsyari ajma'una la yabda'u bisyafaat. Ya. Berkaitan dengan syafaat, syafaat yang uzma, syafaat yang besar, ya, yaitu syafaat yang terjadi di peristiwa yang besar, di mana orang-orang yang ada di padang mahsyar itu bisa mendapatkan manfaat dari syafaat tersebut. Ya. Tetapi Rasul SAW la yabda'u bisyafaat, tidak bisa langsung memberikan syafaat. Ya, tidak langsung bisa memberikan syafaat. Artinya apa? Rasulullah harus menunggu izin dulu dari Allah. Wa qisatu syafaatil kubra. Ya. Penjelasan tentang syafaat kubra ma'rufatun, ya, telah diketahui, ya, dari dalil syar'i. Anan nasa, bahwasanya manusia, ya, idza stadda bihim al-karbu, ya, yang mana kesusahan yang dirasakan oleh mereka, wa azuma al-khadbu, penderitaan yang begitu berat yang dirasakan oleh mereka, wa dhaqat alaihim al-ahwalu min kulli jihatin, keadaan mereka yang sangat memprihatinkan dari berbagai sisi. Ya, keadaannya sangat memprihatinkan, sangat susah. Ya, panas, haus, kemudian dalam kondisi tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dipenuhi dengan lautan keringat. Ya, wasaru fi karbi la yastati'una tahmiluhu. Ya, sehingga mereka la yastati'u, tidak mampu, ya, menanggung derita tersebut, ya, fi karbi, dalam penderitaan tersebut, laja'u ila abil basyari, sehingga mereka meminta tolong kepada bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian wa ila Nuh, kepada Nabi Nuh, wa ila al-Khalili, kepada Nabi Ibrahim, wa ila Musa, kepada Nabi Musa, wa Isa, kepada Nabi Isa. Ya. Wa yatadafa'u haula'i as-syafaat, mereka semuanya menolak, tidak bisa memberikan syafaat.
Wa kullu ya'tadiru ya biudrin. Ya, masing-masing memiliki alasan, menyampaikan alasan. Wa yadhkuru musawwiqul i'tidari, ya, masing-masing menyampaikan alasan kenapa tidak bisa memberikan syafaat. Ya. Nabi Adam menyampaikan alasannya, Nabi Nuh menyampaikan alasannya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga mengemukakan musawigo, tidari, menyampaikan alasannya kenapa tidak bisa memberikan syafaat. Illa Isa, kecuali Isa, la yadhkuru syai'an, tidak menyebutkan alasannya. Walakin yaqul, ya, beliau hanya mengucapkan lastulah, aku tidak mampu. Hatta ya'tu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai umat manusia datang kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi umat manusia di sini adalah orang-orang yang bertauhid, ya. Fala yabda'u bisyafa'ati, maka Rasul pun tidak bisa langsung memberikan syafaat. Artinya apa? Rasul menunggu izin. Ya, kapan syafaat itu diberikan? Innama yasjudu li rabbi, kemudian yang dilakukan oleh Nabi hanyalah sujud kepada Tuhannya. Sujud al-abdi mutadzallili. Sujud seorang hamba dengan penuh ketundukan. Ya. Fala yabda'u asy-syafa'at. Beliau tidak bisa langsung memberikan syafaat hatta yuqalu, hatta yuqala, sampai kemudian diucapkan kepada beliau, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, irfa ra'saka, angkatlah kepalamu. Ya, artinya suruh mengangkat kepalanya dari sujudnya. Wa qul yusma, mintalah, ya, mintalah, ya, yusma, ya, pasti akan didengar, ya, permohonanmu akan didengar. Wasfa, ya, wasfa, mintalah keringanan, mintalah syafaat. Tusafa, maka engkau akan diberikan syafaat. Nah, ini adalah redaksi potongan hadis Rasulullah SAW diizinkan setelah beliau bangkit dari sujud pada hari kiamat di padang mahsyar, ya. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi, la ahada yasma'u inda illa idza adina, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah mengizinkan, ya. Bihilafil basyari, berbeda dengan manusia yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Demikian juga di zaman sekarang banyak, ya, yang meminta syafaat. Anna syafa'ata inda ba'dil khalqi, ya. Mereka meminta syafaat kepada sebagian makhluk, tu'athiru khaufan, yang menimbulkan rasa takut, minasyafi, dari memberi syafaat, ya. Takut tidak dikasih syafaat oleh wali. Ya, mereka di situ beribadah, ya, bertabarruk, ya. Amma fima bainal ibadi wa bainallah fala syafa'ata illa liman radhiyallahu anhu, ya. Nah, padahal antara hamba dan Allah itu tidak ada syafaat, ya, kecuali untuk orang yang Allah ridhoi. Jadi, orang yang meminta syafaat kepada makhluk, jelas dia adalah orang yang tidak diridhoi oleh Allah, ya. Orang yang meminta syafaat kepada Nabi Muhammad di dunia ini, maka dia adalah orang yang tidak diridhoi oleh Allah, ya. Maka yang benar adalah syafaat itu diminta kepada Allah, ya, karena dia tidak berbuat syirik, ya. Misalnya dengan ucapan isfi alayya, ismi fiya, gitu, ya. Ya Allah, Allahumma isfi, ya, fiya, berikanlah aku syafaat, ya, isfa, ya, isfa fiya, ya, berikan aku syafaat, ya, rasulaka, melalui rasulmu, ya, ibadah kesolihin, melalui hamba-hambamu yang soleh. Nah, itu boleh seperti itu, ya. Bukan meminta syafaat kepada wali atau kepada Nabi Muhammad, mintanya kepada Allah. Sehingga kita termasuk orang-orang yang liman radhiyallahu anhu, orang yang diridhoi oleh Allah. Ya, itu adalah penjelasan dari penjelasan tentang syafaat.
Ya, mungkin ini saja dulu yang bisa kita bahas. Insya Allah Ta'ala masih ada kelanjutannya terkait dengan kaidah yang kedua ini. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.